Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih lagi adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Pada video kali ini kita akan membacakan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis yang ke nomor 60. An Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadin siyab syadidu sawas disya'ri la yura alaihi atharus safar wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa'asnadu da rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqata fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqata. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'at. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a'as sya'i yatatawaluna fil bunyani. Summan talaqa falabistu maliya. Thumma qala ya Umaru atadri anis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum am radinikum. Rawahul Muslim. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika pada suatu hari kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak diketahui padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Hingga akhirnya dia duduk di dekat Nabi SAW serta menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya ke
kedua pahanya seraya berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Islam berarti hendaklah engkau bersaksi tidak ada ilah yang sebenarnya selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji jika engkau mampu menempuhnya." "Engkau benar," sahutnya. Sehingga kami pun merasa heran kepadanya. Dia bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Lebih lanjut orang itu berkata, "Kalau begitu beritahukan kepadaku tentang iman." Beliau menjawab, "Hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari akhir, serta beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." "Engkau benar," tuturnya. "Selanjutnya beritahukan kepadaku tentang ihsan," pinta orang itu. "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau memang tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Orang itu berkata lagi, "Lalu beritahukan kepadaku tentang hari kiamat." Beliau menjawab, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." "Kalau begitu beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Beliau menjawab, "Yaitu jika seorang budak wanita melahirkan anak tuannya. Jika engkau melihat orang-orang miskin yang bertelanjang kaki lagi tidak berpakaian, yang pekerjaannya sebagai pengembala kambing, mereka berlomba-lomba saling mempertinggi bangunan." Kemudian orang itu pergi, sedangkan kami terdiam sambil termenung. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Umar, apakah kamu tahu siapakah orang bertanya tadi?" Aku pun menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau berkata, "Sesungguhnya dia adalah Jibril yang telah datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kepada kalian." Hadis riwayat Muslim nomor 9. Kandungan yang terdapat pada hadis ini adalah: pertama, keutamaan bergabung dengan ulama-ulama serta belajar Al-Quran, As-Sunnah. Hal ini tampak duduk-duduk yang dilakukan para sahabat dengan Rasulullah SAW untuk belajar. Kedua, disunahkan bagi pengajar dan pencari ilmu untuk berpenampilan menarik, sebab Jibril telah menampakkan penampilannya yang menarik kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, disunahkan untuk meminta izin mendekat kepada pengajar. Yang keempat, penjelasan duduknya murid di hadapan guru. Duduk hendaklah seperti duduknya pada saat tasyahud dalam salat. Duduk semacam ini adalah duduk yang memperlihatkan penghormatan murid kepada gurunya serta mempersiapkan diri untuk mendengar, memahami dan bertukar pikiran. Yang sangat menyedihkan sekarang adalah etika semacam ini tidak terlihat pada majelis ilmu atau majelis belajar. Yang kelima adalah Jibril memanggil Nabi Muhammad SAW dengan namanya Muhammad, padahal Allah Ta'ala berfirman, "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da." Janganlah engkau jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Quran Surat An-Nur ayat 63. Kemudian kandungan yang keenam, Rasulullah SAW telah menafsirkan ihsan sebagai ikhlas dalam segala hal yang bersifat batin serta menghindarkan diri keburukan amal perbuatan, kejahatan dan syahwat diri, di mana seseorang hamba dianjurkan untuk menghadirkan dalam dirinya kedekatan Allah dengan dirinya, dan hal itu mengharuskan rasa takut, khawatir, penghormatan dan pengagungan. Juga diharuskan memberikan nasihat dalam beribadah serta berusaha keras untuk memperbaiki dan menyempurnakan dan melengkapinya. Kemudian yang ketujuh, dalam perbincangan antara Jibril dan Rasulullah SAW terdapat bimbingan mengenai cara dan metode berdialog yang baik dalam proses belajar dan mengajar. Yang kedelapan, jika seorang alim itu ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya, maka hendaklah ia mengatakan, "Aku tidak tahu." Hal ini tampak jelas pada ucapan Rasulullah SAW, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Dalam hal ini bukanlah mengurangi kredibilitas beliau atau kewibawaan beliau, tetapi merupakan salah satu bentuk tawaduk
bentuk wara' dan pemahaman beliau mendalam terhadap agama. Sebab di atas orang yang mengetahui masih ada lagi yang lebih mengetahui. Orang yang mengalu mengatakan tidak tahu justru akan menjatuhkan dirinya sendiri. Kemudian yang ke-9, batasan hari kiamat itu tidak diberitahukan oleh Allah Ta'ala kepada seorang pun dari makhluknya. Hikmahnya adalah agar manusia mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya dan membekali diri dengan amal-amal kebajikan atau hal-hal yang baik. Yang ke-10, hari kiamat mempunyai tanda-tanda yang banyak diantaranya adalah munculnya binatang melata, turunnya Isa alaihi wassalam, keluarnya Dajjal, terbitnya matahari dari arah terbenamnya yaitu dari barat, dan lain-lain. Yang ke-11, celaan terhadap tindakan bermegah-megahan dan saling membanggakan diri. Yang ke-12, kebaikan para sahabat ketika ditanya Rasulullah SAW dengan mengatakan hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian terakhir, disunahkan bagi seorang mengetahui tentang suatu agama sedangkan dia berada di tengah-tengah suatu kaum yang tidak mengetahui. Hendaklah ia bertanya kepada orang yang mengetahui agar kaum tersebut memahaminya. Demikianlah hadis yang dapat kita baca yang ke nomor 60. Mudah-mudahan hadis ini bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.